Minasan! Chapter 224 Windbreaker telah rilis dengan judul Bagian Terdalam Kota, di mana akhirnya Rakta bertemu langsung dengan para penyusup, yaitu Umemiya, Hiragi, Sakura, Sugishita, dan Nirei. Lantas, ketegangan pun terjadi antara Bofurin dan Red Chanpuru. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kafe milik Kotoha yang menjadi tempat nongkrong dari 4 raja selain Hiragi, yaitu Tsubaki, Momose, dan Mizuki. Di sini Tsubaki benar-benar khawatir tentang Umemiya dan lainnya. Sampai beberapa kali dia mengecek ponselnya, sehingga Kotoha bersikap lembut menenangkannya berkata, "Aku tahu kalian cemas, tapi gelisah juga tidak akan membantu. Nih, minum kopi dulu dan tenangkan diri." Tsubaki pun berterima kasih. Lalu Momose mengingatkan kalau yang Kotoha katakan itu benar. Ume dan Hiragi bersama mereka. Mereka pasti baik-baik saja. Mizuki juga menimbrung mengatakan, "Benar, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu." Mendengar itu, Tsubaki terdiam sejenak lalu menceritakan apa yang dia rasakan. Tsubaki juga benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Terutama karena Suwo dulu membantu menyelesaikan masalah kakek Ito. Kalau bisa, Tsubaki benar-benar ingin ikut bersama mereka. Hal itu membuat Kotoha, Momose, dan Mizuki pun menatap Tsubaki dengan penuh empati. Tapi kemudian Momose memecah keheningan berkata, "Tidak apa-apa Tsubaki-chan, bukan cuma kamu yang merasakan hal itu." Mizuki ikut berkomentar, "Tepat sekali. Seluruh kelas 1-1 bahkan hampir menyerbu tempat itu bersama-sama. Aku paham kalau sulit hanya duduk di sini menunggu. Tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah mempercayai mereka." Kembali ke Bangkokugai tempat mereka menyusup mencari Suwo, di mana Nirei sangat memperhatikan sekelilingnya. Dia berkomentar kalau tempat ini benar-benar berbeda dari bagian luarnya. Rasanya benar-benar kelihatan kalau orang-orang tinggal di sini. Suasananya juga sama sekali tidak setenang dan senyaman Makochi. Udaranya terasa menegangkan. Nirei bahkan tidak tahu bahasa apa yang mereka pakai saat mendengar penduduk sedang berbicara Minasan. Hiragi setuju. Cuma membayangkan akan terjadi apa kalau mereka mendapat masalah di tempat seperti ini saja sudah bikin perut Hiragi mual. Dengan cepat, Nirei mengingatkan Hiragi kalau sekarang belum terjadi apa-apa kok. Sakura juga menegurnya kalau sakit perutnya datang terlalu cepat. Lalu Hiragi penuh ketegasan berkata, "Dengar baik-baik Umemiya, jangan mulai lari ke sana kemari tanpa berpikir." Namun, mereka semua sangat terkejut melihat Umemiya dan Sugishita sudah tidak ada di tempat Minasan. Umemiya ternyata berhenti di sebuah toko dan berteriak, "Wah, keren! Mereka jual daging yang digantung begitu. Aku belum pernah lihat yang seperti ini, Sugishita. Beda banget sama toko daging di Makochi. Rasanya kayak lagi di negara lain ya." Di sini, Sugishita mengangguk-angguk pada Umemiya. Melihat itu, Hiragi langsung emosi Minasan. Kita pun diperlihatkan benjolan besar yang ada di kepala Umemiya. Siapa lagi coba yang berani melakukan itu pada pemimpin Bofurin kecuali Hiragi? Sembari terus berjalan, Hiragi mengomel pada mereka. "Baru saja ku bilang, kita bukan datang ke sini buat jalan-jalan." Umemiya tersenyum meminta maaf, mengakui kalau dia tidak bisa menahan diri. Tapi Umemiya merasa lupa dan bertanya dengan polos, "Kita mau kemana ya tadi?" Membuat Hiragi sekali lagi mau memukul kepala Umemiya Minasan. Sekarang bertambah lagi deh orang yang harus Nirei tahan. Nirei memegangi tangan Hiragi sambil berkata, "Jangan Hiragi-san, tenang dulu. Mari kita bahas lagi informasi yang kita dapat dari Endo-san." Nirei menjelaskan bahwa bagian dalam kota ini terbagi menjadi 3 lapisan berdasarkan tinggi bangunannya. Sekarang mereka berada di lapisan pertama. Dan dari manapun mereka berada, mereka pasti bisa melihat bangunan berkubah seperti bawang itu. Endo-san bilang mereka bisa menjadikannya patokan untuk kembali.
Waduh, parah nih, parah. Kubah masjid kok dikata bawang sih? Referensinya kurang nih. Sembari melihat kubah masjid, Umemiya menjawab, "Oh begitu, pantas saja Endo menyuruh kita masuk lewat gang itu, dekat dengan kubah bawang itu. Pintar juga ya dia." Hiragi cemberut berkata, "Meski malas mengakuinya, memang ada beberapa hal yang bisa kau pelajari darinya, Umemiya." Nirei melanjutkan penjelasannya bahwa tujuan mereka adalah masuk ke bagian terdalam Bangkokugai, lapisan ketiga, tempat bangunannya paling rendah. Katanya itu markas utama Red Chan Puru. Jadi menurut Endo-san, kemungkinan besar mereka akan menemukan Suwo di sana. Sakura dengan semangat mengepalkan tangan dan berkata, "Kita ke sana, lalu kita tangkap Suwo." Kedengarannya gampang. Di sini, Sakura dan Sugishita sama-sama bergairah loh minasan. Tapi sayangnya, Hiragi sudah terlanjur marah sehingga dia memukul kepala Sakura dan Sugishita sampai benjol. Sakura pun protes sambil menahan sakit. "Kenapa kami juga kena pukul?" Hiragi lantas berteriak, "Kesana lalu apa? Menculik dia? Kau kira ini operasi penyerbuan? Kau memang sudah siap berkelahi ya?" Wah, di sini tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan Hiragi lagi. Walaupun emosinya tak tertahankan, Hiragi memperjelas bahwa mereka cuma akan mendekat supaya bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana. Mereka bukan datang ke sini untuk cari gara-gara. Dengan wajah bohong, Sakura menjawab, "Aku tahu, aku cuma tidak sengaja salah pilih kata." "Oke." Hiragi pun teriak, "Pembohong, dari tadi kau memang sudah ingin berkelahi." Umemiya kini mendekat pada Hiragi, menenangkannya. "Sudahlah Hiragi, santai saja. Kalau tidak, nanti kau sudah kelelahan sebelum kita pulang." Tapi Umemiya tidak mampu membawa ketenangan itu pada Hiragi, karena Hiragi justru memandangi Umemiya sinis. Dengan santai, Umemiya justru bertanya, "Apa?" Hiragi pun mempertanyakan padanya, "Kelompok ini tidak mengingatkanmu pada sesuatu?" Nirei langsung menepuk tangannya, tanda dia mengingat kalau ini mirip seperti melawan Shishitoren 1 lawan 1. Ya, walaupun saat Shishitoren ada Suwo di sana. Umemiya tampak senang menjawab, "Oh, wah, jadi nostalgia." Namun Hiragi kembali berteriak, "Kalian ini sadar tidak sih betapa seriusnya situasi kita?" Hiragi kemudian mengaku kalau dia bahkan tidak punya satupun kenangan indah dengan formasi kelompok ini. Nirei justru menambahkan, waktu itu mereka jugalah yang memulai pertengkaran dengan Shishitoren. Wah, di sini mukanya Sakura dan Sugishita jadi khawatir dipukul lagi sama Hiragi. Umemiya santai berkata, "Oh iya?" Hiragi kembali kesal pada Umemiya dan berkomentar, "Iya, ingatanmu benar-benar payah." Nirei menjelaskan, waktu itu Sasaki-kun berlari ke arah mereka dari sisi lain perbatasan wilayah di bawah jembatan. Hiragi pun membenarkannya. Namun di saat yang sama, seorang anak terlihat sedang berlari kencang, menabrak perempuan berhijab, meminta maaf padanya pakai bahasa Hindi, dan terus berlari dengan begitu putus asa minasan. Melihat anak itu membuat Hiragi kembali bernostalgia. Persis seperti itu, dia langsung berlari ke arah kita. Tapi siapa sangka ada beberapa pria dewasa yang mengejar anak itu. Mereka berteriak pakai bahasa Hindi. "Itu dia, di sana. Hei, bocah sialan!" Tentu saja Hiragi dan yang lainnya sangat terkejut melihatnya minasan. Dia bereaksi berkata, "Yang benar saja." Ketika anak itu tidak sengaja menginjak batu sampai nyaris terjatuh, Umemiya segera melesat menyelamatkan anak itu dengan badannya sendiri agar anak itu tidak terluka minasan. Umemiya berkata, "Wah, hati-hati." Anak itu pun menatap Umemiya, di mana Umemiya sangat ramah berkata, "Kau tidak apa-apa?" Sementara pria dewasa yang mengejar anak itu semakin kesal, berteriak memakai bahasa Hindi, "Sekarang tangkap mereka!" Sakura lantas berdecak berkata, "Sepertinya kita memang harus melakukannya." Nirei yang ketakutan hanya bisa mengingatkan Sakura untuk menunggu. Namun, perawakan Hiragi tampak berbeda.
mengejutkan Sakura dan Sugishita karena Hiragi maju ke depan untuk melindungi anak yang dipeluk Umemiya minasan. Hiragi pun menghela nafas, merasa ini sial karena ini benar-benar seperti Shishitoren lagi. Pria dewasa yang mengejar anak itu menunjuk ke arah Hiragi dan berteriak pakai bahasa Hindi lagi minasan. Belum pernah melihat kalian di sekitar sini. Kalian bukan orang kota ini ya? Serahkan bocah itu. Mendengar itu, Hiragi kembali memaki, sial, karena dia tidak paham sama sekali apa yang pria itu katakan. Namun, Sakura bahkan tidak menyadari kehadiran Rakta yang tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya minasan. Sakura begitu terkejut karena Rakta dari belakang menerjemahkan apa yang pria itu katakan. Rakta berkata, dia bilang, belum pernah melihat kalian di sekitar sini. Kalian bukan orang kota ini ya? Di saat yang sama, para pria dewasa yang mengejar anak itu terkejut karena sekarang mereka telah terkepung oleh anggota Red Chanpuru. Kemudian Rakta mengatakan bahwa dia ingin mendengar penjelasan mengenai situasi ini dan juga jawaban atas pertanyaan mereka. Rakta tegas berkata, mari kita dengar apa yang ingin kalian katakan. Di sini mereka semua menjadi waspada ya minasan, khususnya Sakura yang fokus menatap Rakta. Dan chapter 224 Windbreaker pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, seru juga melihat pertemuan antara Bofurin dan Red Chanpuru ini ya. Apakah mereka hanya akan mengobrol ataukah ujung-ujungnya bertarung seperti Shishitoren? Lalu, jika memang ribut, apakah Suwo baru akan datang? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.